Oke ya, kita mulai untuk soal-soal latihan ya, supaya kalian lebih terampil untuk menggunakan perulangan dalam berbagai kasus ya. Nah, eh, seperti biasa ya, soal-soalnya akan tambah lama, akan tambah sulit. Jadi kalian silakan mencoba ya, menguji skill kalian gitu ya, menguji kemampuan atau logika kalian dalam memecahkan soal-soal. Jadi kalau di soal pertama atau kedua kalian masih kesulitan, silakan diulang lagi ya, teorinya diulang lagi, kemudian dicoba gitu ya, coding atau dicoba untuk memecahkan soal-soal yang lainnya gitu ya, supaya kalian lebih terampil ya. Baik, yang pertama ya, soal pertama. Dengan menggunakan perulangan for, nah ini udah ditentukan ya, pengulangannya yaitu for ya. Pada Python, gunakan program untuk menghitung rata-rata dari n buah bilangan yang dimasukkan ya. Nilai n diinputkan. Jadi di sini kita lihat ya bahwa n atau berapa banyak yang dimasukkan itu diinputkan. Jadi tentu yang pertama adalah n sama dengan input atau int ya. Int bahwa ini adalah bilangan bulat, kemudian input ya, kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah jumlah bilangannya ya. Ada berapa banyak bilangan yang akan dimasukkan. Nah, kemudian karena kita sudah di sini sudah dipastikan menggunakan for ya, kita langsung aja menggunakan for di sini terserah ya, mau pakai i, mau pakai a, mau pakai n terserah. Ya, for i in range ya. Dari berapa? Dari 0 sampai n ya. Dari 0 sampai n. Yang diulang apa? Yang diulang adalah uh, input bilangan bulat ya. Saya sebut sebagai B. B sama dengan bilangan bulat ya, int input kurung buka kurung tutup begini. Nah, ini adalah proses inputnya ya. Dengan hanya 3 baris seperti ini jadilah proses input ya. Uh, Kemudian yang diminta apa? Tentu nggak cuma input ya. Yang diminta adalah menghitung rata-rata dari n buah bilangan. Inputnya sudah ya, jadi nanti kalau program dijalankan, misalnya suruh masukkan n, n-nya dimasukkan 4 misalnya, ya, maka disuruh masukkan 4 bilangan. Jadi perintah input ini, ya, perintah input ini akan diulang sebanyak 4 kali, ya. Misalnya yang pertama dimasukkan angka 5 misalnya ya, kemudian angka berikutnya dimasukkan 3 ya, angka berikutnya dimasukkan 9, kemudian angka berikutnya dimasukkan 5 lagi gitu ya. Jadi ada 4 yang dimasukkan, kemudian muncul rata-ratanya berapa ya. Ini input, ini bilangan-bilangan yang akan dirata-rata, kemudian muncullah inputnya ya. Dalam kasus ini inputnya berarti ini jumlahnya kalau kita hitung manual ya, 22 ya, 22 dibagi 4 ya, 22 dibagi 4 itu 5,5 ya. Betul ya, 5,5. Ya, 5,5 ya. Gini. Nah, kita diminta untuk memasukkan bilangan ya, masukkan n, masukkan bilangan, kemudian hitung rata-ratanya. Nah, bagaimana cara perhitungan rata-rata? Tentu eh, nilai B ini ya, nilai B ini begitu kita sudah dapat nilainya, jangan dibiarkan hilang begitu saja ya nilainya gitu ya. Nanti sudah masukkan 5, dibiarkan, kemudian masukkan 3, 5-nya ini hilang. Gimana kita bisa ngitung rata-rata kalau angka pertama ini hilang gitu ya. Kemudian masukkan 3, kemudian masukkan 9, 3-nya ini juga kalau hilang, terus gimana ngitung rata-ratanya? Nah, sebelum nilainya hilang ya, sebelum ini diulang lagi, sebelum usernya memasukkan angka yang baru, kita jumlahkan saja gitu ya. Saya sebut sebagai T. Di sini nilai T-nya diberi nilai awal 0 ya. T plus sama dengan B. Sehingga nilai T ini ya, nilai T nilainya akan selalu berubah. Berubah jadi apa? Berubah berupa penjumlahan dari bilangan atau B yang sudah dimasukkan. Ya, jadi nilai T mula-mula 0 ya, mula-mula 0, kemudian setelah B dimasukkan 5, ini ya, masukkan perintah ini 5, maka T sekarang berubah jadi 5 ya. Dia mengulang lagi kan? Mengulang lagi, kemudian suruh masukkan B, B dimasukkan 3, maka setelah dijalankan maka nilai T akan berubah menjadi 8 ya.
kemudian dia mengulang lagi, suruh masukkan lagi B, ya, B dimasukkan 9, kemudian T-nya ditambah dengan B, maka yang tadinya 8 sekarang jadi 17. Ya, kemudian 22 selesai. Nah, begitu dia keluar dari perulangan, ya sudah nggak disuruh masukkan lagi ya, karena N-nya 4. Begitu dia keluar dari perulangan, ya kita hitung rata-ratanya sama dengan T dibagi berapa? Dibagi dari jumlah yang dimasukkan di sini. Ya, seringkali ya ada kesalahan yang cukup fatal gitu ya. Ini di sini ngikut jumlah N di sini ya. Kalau misalnya diberi contoh seperti ini, T-nya nanti T-nya dibagi 4 gitu. Ya kan belum tentu 4 gitu ya. 4 itu kan hanya contoh ya. T-nya berapa? T-nya adalah kita ikut variabel dari N ya. Variabel dari N, lalu jangan lupa di print R begitu. Ya, ini proses untuk menghitung rata-rata. Ya, keseluruhan codingnya seperti ini. Sekali lagi silakan dicoba ya, silakan dicoba. Kalian kalau cuma mendengarkan seperti ini kelihatannya mengerti, kelihatannya ya. Kelihatan tuh belum tentu beneran gitu ya. Nambah oh ya gampang ini input, ini diberi nilai awal gitu ya. Terus kemudian ini for-nya, kemudian ini RT ngerti gitu. Tapi ketika membuat program itu beda. Ya, beda. Beda. Jadi skill untuk coding dengan skill untuk memahami coding itu berbeda ya. Jadi kalian harus mencoba ya, coba di Python kemudian dijalankan ya. Misalnya seperti ini, kenapa kalian harus meletakkan T di sini? Apa yang terjadi kalau T itu diletakkan di dalamnya for seperti ini? Ya. Kalau kalian dengan seperti dalam keadaan seperti ini bisa membayangkan, oh ini kalau T-nya sama dengan 0 dimasukkan di sini, maka yang terjadi adalah, dan kalian bisa tahu kesalahannya, ya itu paham berarti ya, kalian paham. Tapi kalau kalian no idea gitu ya, ini T kenapa di sini, kenapa bukan di atasnya sini, atau kenapa bukan di dalamnya for, apa kenapa bukan di sini gitu ya, masih bertanya-tanya seperti itu, berarti masih kurang paham prosesnya. Ya, diperhatikan betul-betul. Oke ya, ini pembahasan untuk soal yang pertama. Gitu ya. Di video berikutnya saya akan membahas untuk soal yang kedua. Kalau ini masih belum paham, silakan diulangi ya sampai kalian paham ya. Kita ketemu di video berikutnya.